Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam hormat untuk sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, di kesempatan kali ini, saya sedikit mau menyampaikan tentang pemikiran Leukipos. Leukipos lahir di zaman kuno sekitar abad kelima, 480 tahun sebelum Masehi. Dan yang membuat Leukipos ini ditulis dalam catatan sejarah ahli filsafat alam, dan sampai sekarang pemikirannya masih berpengaruh di lingkungan pelajar, ialah Leukipos ini sebagai pencetus utama sebelum Demokritos tentang atom. Leukipos ini membuat sebuah pendapat bahwa semua benda itu terbentuk dari atom, termasuklah alam semesta ini. Alam semesta ini terbuatnya dari atom. Atom itu pernah saya jelaskan bahwa atom itu adalah benda yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Saking kecilnya sudah tidak bisa terbagi lagi. Itu yang dinamakan atom. Sehingga dari dari atom-atom tersebut terciptalah sebuah benda yang bisa tampak. Namun pada hakikatnya benda yang tampak itu berasalnya dari atom yang tidak tampak. Dan kita pastinya yang pernah mendengar bahwa di zaman modern pernah terjadilah bom yang sangat hebat di Jepang, tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga sampai sekarang tertulis dalam sejarah bom itu disebut atau diberi nama bom atom, saking dahsyatnya bom nuklir pada saat itu. Leukipos ini salah satu ahli filsafat yang menggabungkan dua pemikiran atau dua teori yang sangat bertentangan. Leukipos ini salah satu murid Parmenides. Parmenides itu mempunyai pemikiran bahwa alam itu tidak berubah, tidak bergerak. Dan Leukipos itu juga mengambil pemikiran sang gurunya bahwa atom itu memang tidak berubah, tidak berubah. Ya, atom itu ada dan tidak berubah. Namun di sisi lain, Leukipos ini juga mengambil pemikiran lawan dari sang gurunya, yaitu Herakleitos, di mana Herakleitos itu mengatakan bahwa alam semesta ini ya mengalir terus berganti, sehingga ada ada pendapat yang sangat monumental, yang sangat terkenal dari Herakleitos, ialah seseorang itu tidak akan mandi ke air yang sama. Maksudnya walaupun air itu warnanya sama, pada hakikatnya sudah berganti karena air itu mengalir. Sama halnya dengan alam semesta, bahwa ya alam semesta itu ya terus berganti, terus mengalir itu. Dan Herakleitos menyatukan atau mengambil dari keduanya, dari kedua teori tersebut, sehingga Leukipos itu terkenal sebagai tokoh filsafat yang menggabungkan dua teori yang berlawanan. Di sisi lain mengikuti sang gurunya, namun di sisi lain mengikuti lawan dari pemikiran gurunya.
Itulah Leucippus, dan Leucippus dalam catatan sejarah dijuluki sebagai pencetus teori atomis, yaitu teori atom. Semua benda itu terciptanya dari atom, benda-benda yang sangat kecil. Atom itu ada dan sebuah zat yang yang ada di alam semesta ini, di dunia ini. Hanya saja zatnya itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Artinya ya atom itu memerlukan alat-alat yang canggih, alat-alat seperti mikroskop untuk melihat benda atom tersebut. Dan ya, kita perlu acungi jempol, perlu apresiasi dengan Leucippus, karena di zaman itu belum ada alat canggih, namun Leucippus sudah memikirkan sebuah atom yang sebuah atom di alam semesta ini. Dari mana Leucippus itu bisa memikirkan tentang atomis tersebut? Dan di sini perlu ada pertanyaan yang perlu yang sangat perlu kita memikirkan bersama. Artinya Leucippus ini seorang ahli dalam berpikir, ahli dalam mengamati, ahli dalam menganalisa apa yang terjadi di alam semesta ini, sehingga dia bisa mengeluarkan sebuah teori yang teorinya itu berpengaruh sampai hari ini dan masih dipelajari oleh para teknologi, para mahasiswa dan para siswa yang sekolah di sekolah-sekolah yang ada di negara yang maju, baik pun sekolah yang ada di negeri yang masih mau maju. Itulah pengaruh dari pemikiran-pemikiran orang terdahulu. Seandainya Leucippus tidak pernah membuat teori seperti itu, bisa jadi atom itu sampai sekarang tidak bisa dikenal oleh oleh kita semuanya. Nah, walaupun setelah Leucippus ada lagi seorang ahli filsafat alam juga, yaitu Demokritos, yang mengatakan bahwa alam semesta ini terbuatnya dari benda atom tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon masukan dan kritikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.